pagi ini kita akan membahas tentang apa sih kewirausahaan olahraga itu ya. Si kewirausahaan itu telah menerima peningkatan minat ya, mulai dari manajer-manajer di olahraga hingga para peneliti di bidang olahraga, sehingga menunjukkan peran penting kewirausahaan dalam industri olahraga untuk penciptaan sebuah nilai. Ya. Jadi terlepas dari signifikansi secara praktis, kewirausahaan untuk olahraga itu melibatkan literatur tentang kewirausahaan, juga literatur tentang olahraga. Namun sayangnya ini tetap terfragmentasi dan terbelakang dibanding disiplin ilmu olahraga lainnya. Artinya masih belum banyak yang mengkaji ya. Akhir-akhir ini mulailah ada minat para peneliti, para akademisi, lalu juga praktisi-praktisi terhadap kewirausahaan olahraga ini, sehingga mengintegrasikannya dengan literatur kewirausahaan dalam disiplin ilmu. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gambaran umum kewirausahaan dalam industri olahraga, juga menganalisis tren terkini dan saran untuk kita sama-sama memajukan disiplin ilmu kewirausahaan olahraga ini ya. Jadi kewirausahaan olahraga itu berbeda dengan jenis kewirausahaan lainnya ya. Yang pertama, sifat emosional olahraganya, lalu juga ini memiliki peran profit dan non profit dalam masyarakat ya. Gak keluar ininya. Nah, ini ya. Di kewirausahaan olahraga itu berbeda dengan jenis kewirausahaan lainnya. Yang pertama karena sifat emosional olahraganya, dan juga memiliki peran profit dan non profit di dalam masyarakat. Ya, itu kata penelitiannya Miragia dan kawan-kawan tahun 2017. Dengan demikian, diperlukan wawasan teoritis dan manajerial yang khusus dari pendekatan kewirausahaan olahraga yang berbeda. Oke, lalu kewirausahaan olahraga juga melibatkan transisi dari praktik yang saat ini ke model perilaku yang lebih inovatif ya. Artinya inovasi melibatkan perubahan tetapi dalam konteks olahraga. Nah, di sini dapat bervariasi dari mengembangkan tim baru misalnya ya, memperkenalkan ide baru, atau mengubah praktik kerja yang sudah ada. Tuh. Sehingga alasan meningkatnya minat berwirausaha menjadi salah satu yang terbesar dan paling berubah karena sifat kompetitifnya. Sifat kompetitif itu memicu adanya perkembangan teknologi baru yang terus-menerus. Ada tuntutan dari konsumen, seiring dengan waktu tren olahraga itu berubah, lalu fans juga itu berubah ya, kecenderungan tersendiri terhadap perspektif masing-masing. Itu sehingga berdampak pada pengembangan ide baru untuk melayani pasar yang berkembang ya. Kalau dulu kan nonton tinju itu udah paling seru gitu ya, udah paling kasar gitu. Sekarang ada lagi yang lebih seru gitu ya, mixed martial art, ada UFC, dan itu lebih menjual. Nah, itu karena tuntutan-tuntutan dari pasar yang berkembang gitu. Keinginan orang tuh sekarang lebih dinamis seperti itu. Jadi produk olahraga tradisional itu termasuk pakaian dan peralatan yang telah dipengaruhi oleh adopsi inovasi yang lebih orientasi pada teknologi dan keinginan para pengguna gitu ya. Jadi sekarang baju olahraga kan mulai berwarna-warni gitu ya. Coraknya juga tidak hanya polos, strip-strip, tidak, tapi lebih dinamis dengan ada teknologi direct to garment printing gitu ya. Ada teknologi segala sesuatu yang bisa mempengaruhi fashion di dalam olahraga. Nah, sehingga pakaian olahraga itu selain untuk mendukung kenyamanan olahraga, sekarang juga didukung oleh tren mode, sehingga kita memerlukan adopsi dari inovasi yang lebih berorientasi pada keinginan para pelaku olahraga ya. Jadi tadi ada peningkatan permintaan akan produk dan layanan inovatif yang berbasis olahraga ya, di mana memanfaatkan teknologi yang sedang berkembang ya. Sehingga hal ini menyebabkan meningkatnya keingintahuan semua pihak tentang menciptakan ekosistem wirausaha olahraga yang tentunya memungkinkan terciptanya usaha baru. Sebelum kita maju lebih lanjut, kita lihat ada pengembangan olahraga di sini gitu ya. Pertama, kita tahu sendiri yang namanya definisi umum olahraga itu mengacu pada penggunaan aktivitas fisik sebagian besar tubuh atau seluruh tubuh yang terkoordinasi dan tidak terpisahkan untuk menyelesaikan tugas dengan sukses gitu ya. Nah, selain itu, olahraga juga dapat berlangsung secara kontinum dari low impact hingga high impact berdasarkan derajat fisiknya. Ini ya, berdasarkan derajat fisiknya ada high impact, ada low impact. Gitu.
Olahraga low impact itu sejatinya adalah olahraga yang melakukan sedikit aktivitas fisik dan lebih lambat. Misalnya jalan kaki ya, atau bowling gitu ya, yang sedikit memerlukan tenaga gitu. Namun sebaliknya, olahraga high impact mencakup olahraga dengan banyak aktivitas fisik yang mengharuskan orang-orang berlatih secara teratur untuk melakukan olahraga tersebut. Sehingga atas derajat fisik ini muncul beberapa perdebatan tentang bagaimana mendefinisikan olahraga, karena stereotip ya, anggapan orang-orang yang sudah mendasar bahwasanya olahraga high impact ini lebih bersifat fisik, sementara olahraga low impact itu kadang-kadang dikategorikan sebagai rekreasi gitu, tidak sebagai olahraga yang betul-betul membutuhkan latihan reguler situ. Ini dari derajat fisik ya. Selanjutnya dari bentuk partisipasi, di olahraga juga dapat berupa partisipasi kasual atau yang organized atau terorganisir. Kini semakin banyak orang yang ingin merasakan olahraga itu dalam bentuk kasual, artinya tanpa komitmen apapun. Karena orang-orang sekarang bekerja dengan jam kerja yang berbeda dengan masa lalu. Jam kerjanya jelas, tapi sekarang dengan perkembangan dunia yang semakin maju, sehingga keadaan-keadaan ini mempengaruhi munculnya kelas kasual atau jenis olahraga-olahraga lainnya. Yang ketiga, ada situasi. Nah, di sini. Jadi olahraga juga dapat dimainkan di dalam atau di luar ruangan, tergantung pada situasi dan iklim. Ya. Olahraga dalam ruangan biasanya lebih populer di iklim yang dingin karena mereka lebih sulit untuk bermain di luar ruangan. Olahraga di luar ruangan atau outdoor juga menggunakan lingkungan alam sebagai bagian dari pengalaman bermainnya. Artinya misalkan angin dan matahari itu akan berpengaruh terhadap kemampuan atlet untuk tampil di luar ruangan. Lingkungan luar ruangan juga merupakan atmosfer baru yang memungkinkan penggunaan lahan untuk olahraga yang seringkali gratis, tidak perlu menyewa tempat gitu, sehingga ini diminati oleh orang-orang yang biasanya harus membayar kalau olahraga itu dilakukan di dalam ruangan. Dengan peningkatan teknologi di dalam olahraga ya, hal ini menambah dimensi tambahan tentang cara mendefinisikan olahraga. Kalau tadi disebut sebagai aktivitas fisik yang menggunakan sebagian besar tubuh atau seluruh tubuh yang terkoordinasi dan tidak terpisahkan, di sini juga disebutkan bahwasanya olahraga dicirikan dengan memiliki beberapa bentuk permainan dan biasanya memiliki aturan yang mengatur perilaku gitu ya. Organized sport ini kadang-kadang tidak disukai untuk mereka yang menyukai olahraga kasual ya, tadi saya bilang tidak mau terikat. Ada juga penelitian lain oleh Jenny dan kawan-kawan tahun 2016 yang menyatakan bahwasanya bermain itu mencakup kegiatan sukarela ya, tidak ada paksaan, yang dimotivasi secara intrinsik yang dilakukan untuk kesenangan atau kenikmatan gitu. Sehingga menikmati olahraga itu bukan karena hanya ingin berprestasi, karena memang semata-mata dia senang, semata-mata dia suka dengan itu. Kebanyakan orang memandang olahraga itu sebagai bentuk hiburan dan mereka bisa bermain atau menonton pertandingan. Nah, itu setiap masing-masingnya itu memiliki keuntungan tersendiri dan memiliki potensi untuk income generating tersendiri. Oke, kita lanjut. Jadi ada beberapa ciri khas olahraga termasuk bermain, organisasi, kompetisi, keterampilan, memiliki fans, dan mencapai stabilitas kelembagaan. Ya, permainan dapat dilakukan dalam lingkungan fisik atau online tergantung pada jenis olahraganya. Beberapa olahraga memiliki periode bermain yang lebih lama gitu ya. Olahraga lain juga memiliki periode waktu yang lebih singkat dan ini tercermin dari sifat olahraga tersebut. Jadi bermainnya bisa secara sukarela atau diamanatkan tergantung pada konteks olahraga tersebut dan juga latar belakang orang yang melakukan olahraga tersebut. Ya. Beberapa cabang olahraga informal seperti skateboard kan dulu mah bukan olahraga tuh ya gitu. Tapi sekarang skateboard itu sudah dimainkan di SEA Games. Jadi cabang olahraga resmi masuk di bawah induk cabang olahraga sepatu roda kalau nggak salah. Jadi yang dulunya skateboard itu olahraga informal, sekarang berpindah ke layaknya struktur kompetisi formal yang dimainkan secara berbeda dibandingkan dengan olahraga tenis yang sebelumnya sudah ada struktur yang tetap. Perkembangan-perkembangan seperti ini kita harus tahu gitu, dan ini adalah peluang usaha yang bisa kita ambil. Artinya akan ada perbedaan motivasi untuk berolahraga gitu ya. Nah ini
Olahraga sebagai kegiatan formal dan informal. Jadi olahraga memiliki sifat formal dan informal yang mempengaruhi upaya kewirausahaan. Di tingkat formal, terdapat organisasi olahraga mapan yang berfungsi berdasarkan aturan dan prosedur. Oh, ini menjelas ya. Adanya komite olahraga, adanya klub olahraga gitu ya. Sedangkan komponen informal olahraga melibatkan lebih banyak industri ad hoc yang berkembang tergantung pada kondisi dan budaya. Jadi ad hoc itu yang dadakan ya, dibuatnya secara kebutuhan. Ada juga kecenderungan untuk mengkarakterisasi olahraga berdasarkan aktivitas fisik, tetapi ada juga kecenderungan ke arah bentuk yang lebih elektronik. Nah, karena inovasi teknologi. Dengan demikian, olahraga dihargai oleh masyarakat karena tercermin dalam keterlibatan penggemar, fansnya, ya, penggunaan fasilitas dan daya beli konsumen. Gitu ya. Kalau ada streaming game, kalian lihat penontonnya itu luar biasa banyaknya. Nah itu karena ada iklim-iklim kompetisi, ada itu yang sehingga itu mempengaruhi para fans untuk bisa tertarik dan menonton acara itu. Olahraga internasional juga ditentukan oleh pengalaman dan pengalaman tak terwujud yang membuatnya menjadi unik gitu ya. Sehingga ada elemen subjektif dari olahraga karena banyaknya jenis yang berbeda. Ini berarti olahraga dapat dikonsumsi dan diproduksi tergantung konteksnya. Juga produksi olahraga itu terlibat dalam permainan baik sebagai pemain atau pengatur. Olahraga baru kadang tercipta karena aturan yang begitu mengikat. Ceramah main eta mah orang mendingin olahraga we baru. Itu juga bisa terjadi produksi olahraga dari situ ya. Nah, banyaknya dari produksi ini terjadi dalam lingkungan sosial yang didasarkan pada bentuk-bentuk permainan yang dipertukarkan. Nah, tadi seperti serupa tapi tak sama. Nah, itulah yang disebutkan bahwasanya lingkungan sosial yang didasarkan pada bentuk-bentuk permainan yang dipertukarkan. Lalu ada juga olahraga yang menyediakan jenis aktivitas sosial dan biasanya berbentuk secara fisik gitu ya. Ada yang fisik, ada yang online. Nah, tergantung pada sumber dayanya, olahraga dapat dimainkan dalam berbagai pengaturan geografis dan bersifat formal maupun informal ya. Seperti ski itu kan tergantung pada geografis gitu ya. Nah saat olahraga dimainkan biasanya ada pertukaran antara perilaku dan aturan permainan yang diatur oleh pemain atau wasit secara eksternal. Jadi semakin banyak orang yang menggunakan olahraga sebagai wirausaha untuk memberikan lebih banyak peluang dan menghasilkan tambahan. Jadi olahraga ini sangat strategis untuk kita melakukan income generating efforts. Itu segala sesuatu dari olahraga itu bisa menjual. Dengan demikian, ada praktek-praktek olahraga tradisional yang berubah sebagai akibat dari tantangan. Lalu tren kewirausahaan baru dalam olahraga juga telah mengubah sifat olahraga. Jadi perubahan dalam olahraga dipengaruhi oleh aksesibilitas yang lebih baik melalui internet dan teknologi. Ya. Dengan demikian, terdapat nilai dan implikasi positif yang terkait dengan kewirausahaan dalam olahraga. Nah ini yang tadi saya bilang, ada 3 pandangan utama kewirausahaan olahraga. Yang pertama itu berdasarkan inovasi atau innovation based. Nah, jadi pandangan berbasis inovasi ini berfokus pada peran perubahan dan kebaruan sebagai bagian dari kewirausahaan. Nah, benang merah utamanya itu dalam pandangan berbasis inovasi adalah di mana pengusaha menciptakan perubahan melalui inovasi yang memungkinkan diferensiasi di pasar ya. Jadi kita melakukan inovasi-inovasi tersendiri sehingga kita beda dan hal yang beda itu kita bisa jual. Nah, itulah yang disebut dengan innovation based ya. Karena sebuah permainan itu selalu memiliki peran pemenang, selalu akan ada pemenang dan ada kompetisi dalam olahraga. Inovasi ini memberikan jalan bagi individu dan organisasi dalam olahraga untuk tetap kompetitif. Oke, selanjutnya ada pandangan yang kedua itu sebagai pembentukan bisnis baru. Dari perspektif formasi bisnis ini, memandang kewirausahaan pada dasarnya difokuskan pada penciptaan bisnis. Nah, ini berarti bahwa pembentukan bisnis itu sangat penting bagi industri olahraga yang perlu membangun usaha baru yang mempengaruhi profitabilitas. Kadang-kadang bisnis olahraga baru juga mungkin diadopsi dari yang sudah ada atau mungkin melibatkan pembentukan entitas yang terpisah. Yang selanjutnya adalah kita mencari peluang yang sudah ada. Nah, pandangan yang ketiga ini adalah perspektif berbasis peluang yang berfokus pada proses penemuan. Jadi pengakuan
dari sebuah olahraga, pengakuan dari sebuah bisnis, lalu dijadikan komersialisasi, itu merupakan peluang bisnis yang sangat penting di dalam olahraga. Seringkali beberapa ide tentang olahraga mungkin membutuhkan waktu untuk dieksploitasi, atau sebaliknya, hal itu sensitif terhadap waktu dan harus dieksploitasi dengan cepat. Gitu. Penemuan peluang juga bagus tentang olahraga yang mendatangkan pendapatan dan prestis. Juga ini penting ya bagi reputasi wirausahawan gitu ya. Dan pandangan ini menjadikan juga bahwasanya kewirausahaan itu berbasis peluang yang mengambil perspektif luas tentang apa yang mungkin dilakukan dalam olahraga. Oke, selanjutnya, apa sih peran kewirausahaan olahraga ini? Jadi kewirausahaan adalah topik terkait bisnis yang luas dengan mengambil berbagai bentuk termasuk komunitas, ya, kelembagaan, sosial, berkelanjutan, dan teknologi di sini. Jadi baru belakangan ini kewirausahaan olahraga itu dianggap sebagai subtopik lain dari studi kewirausahaan. Olahraga itu bisa dianggap sebagai fenomena atau passion, ya, atau passion daripada semata-mata sebagai industri. Hal ini disebabkan oleh perbedaan sifat olahraga sebagai produk dan layanan yang bergantung pada konteksnya. Ya. Oleh karena itu, teori khusus perlu dikembangkan untuk wirausaha olahraga karena memiliki unsur yang kontekstual dan juga unik di sini dibandingkan kewirausahaan lainnya ya. Oke, industri olahraga juga memiliki karakteristik khusus termasuk kebutuhan akan dukungan pemerintah yang tinggi, misalkan untuk membangun stadion dan tempat terkait. Nah, dari stadion ini kita bisa boosting local economy surrounding ya. Mulai dari warteg di sekitar, tukang minuman. Kalau misalkan itu ada mang angkot yang lewat ke stadion itu, gitu ya. Apalagi kalau misalkan jauh dari hotel, kita punya kontrakan bagus di dekat stadion itu, terutama Porda ya. Kalau teman-teman kalau udah pernah ikutan Porda, itu manajer kita pasti daripada di hotel lebih baik cari rumah-rumah yang dikontrakin. Biasanya kayak gitu. Yang dekat dengan venue olahraganya. Terus di sekitarnya ada pengrajin-pengrajin, misalkan seperti souvenir, ya, seperti apalagi kaos, maskot, boneka itu bisa boosting ekonomik juga hanya dari pembangunan stadion. Gitu. Terus kan stadion juga bisa multifungsi, bukan hanya untuk olahraga saja, gitu ya. Bisa untuk konser, bisa untuk apalagi upacara. Nah, dari situ. Jadi banyak sekali hal yang kita bisa gali dari industri olahraga ini. Selain itu juga banyak cabang olahraga yang dimainkan secara musiman sehingga mempengaruhi kemampuan wirausaha dalam memanfaatkan peluang. Di situ. Hal ini menyebabkan peningkatan penggunaan teknologi komunikasi multimedia ya dalam olahraga. Dan ini sering dikaitkan dengan kebutuhan investasi tingkat tinggi. Seringkali terdapat lebih banyak interaksi konsumen dan bisnis daripada sektor lain gitu ya, yang mempengaruhi proses kewirausahaan. Sehingga untuk mempromosikan kewirausahaan dalam olahraga, bisnis juga perlu mendorong pemikiran kreatif konsumen, khususnya cabang olahraga yang cenderung memiliki tingkat loyalitas yang lebih tinggi dibandingkan sektor lain, dapat berkolaborasi dengan tim olahraga untuk memunculkan ide-ide baru. Kita bisa nanti coba mungkin membuka usaha baru dengan apakah itu berupa produksi barang ataupun jasa gitu ya. Apapun lah bentuknya, yang penting mah cuan. Ya, itulah salah satu tujuannya dari mata kuliah ini juga. Ya.